Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita biasa mau update harga lagi tanggal 26 September tahun 2020. Oke guys, kita langsung lihat ke grafiknya. Nah, ini grafiknya udah jauh lebih kecil ya, karena seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, kotak imajinasi kita yang sebelumnya itu udah terpecahkan, ya kan? Udah dijebol ke bawah. Alhasil kotak imajinasi itu sudah tidak relevan lagi. Maka itu daftar harga, history harga yang sebelumnya, yang untuk menunjukkan kotak imajinasi itu ya, itu gue hilangkan. Nah, kemarin kan ada yang nanya gimana caranya bikin kotak imajinasi itu. Agak susah dijelaskan sebetulnya. Tapi ya, nanti kalau misalkan ada kotak imajinasi yang baru, nanti akan gue tunjukkan terus kepada kalian, supaya kalian juga tetap terinformasi. Nah, kalau kita ngelihat dari grafik ini, ya memang betul masih di situ-situ ya kan, masih gerak-geraknya di situ aja. Sebenarnya meskipun kotak imajinasi itu udah terpecah, tapi masih belum terlalu jauh jaraknya ya, masih cuman beda berapa sih? Rp7.000 lah kira-kira sampai hari ini. Jadi ya masih segitu-segitu aja sih sebetulnya. Gue mau ngajak kalian ngelihat ke report kerjanya US. Ya, seperti biasa kita lihat kalau di report ini, reportnya itu masih mix antara hijau dan merah ya, antara report-report yang bagus dan report yang kurang bagus. Jadi ini masih mix. Nah, kemarin itu kan gue udah sampaikan penurunan terakhir yang banyak itu dikarenakan kabar dari Europe. Maka dari itu gue berikan kepada kalian report kerjanya dari daerah Uni Eropa, Europe ya. Dan juga di sini gue masukkan Great Britain. Gue masukkan Inggris, karena meskipun Inggris sedang berusaha untuk keluar dari Uni Eropa gitu ya, tapi masih dianggap ekonominya masih kira-kira menjadi satu ya, dalam tanda kutip masih bareng gitu. Nah, kita lihat di sini juga masih mix ya, jadi ekonominya lagi gunjang-ganjing. Semuanya itu lagi gunjang-ganjing semua, seluruh dunia. Nggak di Eropa, nggak di Amerika gitu ya, semuanya lagi bergerak naik turun. Sekarang kita lihat harga Kim hari ini. Ini dia guys, sebetulnya harga Kimnya nggak beda jauh, ya kan? Cuma turun bedanya Rp1.000 aja. Harga Kim hari ini 26 September tahun 2020 berada di angka Rp893.000. Harga Antam Pres 1 gram Rp1.043.000. Harga UBS 1 gram Rp1.003.000. Dan seperti biasa di bawahnya ada harga-harga dari perhiasan dengan kadarnya masing-masing. Sekali lagi gue sampaikan, gue nggak pernah lupa untuk menyampaikan bahwa harga bisa berbeda tergantung toko, tergantung kota, dan tergantung kapan kalian belinya ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nanya, kok di toko yang saya beli harganya 20 tahun lalu sama sekarang dihitungnya harga nota. Ya itu kebijakan tokonya. Kalau kalian butuh bantuan gue, DM gue, silahkan, ini IG gue sekali lagi. Buat yang belum follow, follow dulu. Jangan lupa karena nanti pengumuman giveback akan ada di Instagram gua. Oke? Karena banyak juga viewer channel ini yang tinggal di luar negeri ya. Sampai sekarang yang masih paling banyak komen itu dari komen ya, tetap gue lihat dari komen, itu Taiwan dan Malaysia. Jadi di sini gue akan berikan harga perhiasan dalam kurs Taiwan dolar dan juga Malaysian ringgit ya, ini tabelnya ya. Sekali lagi harapan gue sih gue mau membantu kalian, maka dari itu gue selalu update dengan apa yang kalian inginkan ya gitu ya, maksudnya informasi apa yang kalian ingin dapatkan. Gue baca semua komen yang muncul di notifikasi, karena YouTube sering gak muncul di notifikasi komen kalian gitu. Beberapa ada yang kelewat gitu ya. Tapi kalau yang masuk ke notifikasi gue, pasti gue jawab. So far sampai sekarang masih kebanyakan itu di Taiwan dan Malaysia. Sepertinya Singapura mulai banyak yang nonton channel ini gitu ya. Kalau misalkan sudah banyak, tolong komen sehingga gue bisa masukkan harga Singapura dolar ke sini. Dan satu lagi, gue nggak tahu perhiasan yang ada di Taiwan dan Malaysia itu kadar berapa aja. Maka dari itu gue melakukan sedikit riset, dan ini kadar-kadar ini yang paling umum ditemukan di negara Taiwan dan Malaysia gitu ya. Kalau kalian punya masukan, tulis di kolom komentar. Oke guys, sekarang gue mau menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu viewer. Apa yang terjadi jika Indonesia mengalami resesi?
Kalau menurut gue ya, sebetulnya Indonesia resesi itu udah dari 2019. Ya, gue merasakan perlambatan ekonomi itu udah dari 2019. Dihantam lagi dengan yang namanya pandemi COVID-19. Lebih parah pastinya gitu ya. Tapi ya itu menurut gua aja, maksudnya efek resesi itu sebetulnya udah bisa dirasakan dari tahun lalu gitu. Tapi kan tahun ini baru dikatakan akan mulai resesi gitu ya. Sudah mulai resesi di kuartal kedua kalau menurut Sri Mulyani. Nah, ini ada grafik. Grafik ini gua ambil dari internet ya, goldprice.org. Susah banget untuk dapat yang kurs dolarnya, tapi kira-kira tuh grafiknya kira-kira sama nih. Nah, gue mau mengajak kalian ngeliat ke resesi yang sudah pernah kita lalui, yaitu di tahun 98 dan tahun 2008. Ya, kita perhatikan sama-sama. Kalau Indonesia resesi, otomatis kurs dolarnya bertambah mahal. Betul? Karena kalau misalkan kita melihat tahun 98, kurs dolar tertinggi itu 16.000. Nah, jadi kalau kita melihat dari sini, kemungkinan besar kalau misalkan Indonesia resesi, itu harga dolar juga pasti kurs dolarnya nambah. Otomatis kalau kurs dolar nambah, harga emas juga terpengaruh. Tapi balik lagi terpengaruh tergantung dari ekonomi yang di luar juga ya, ekonomi Europe dan ekonomi Amerika. Kalau ekonomi mereka juga mengalami resesi, ya otomatis goldnya tambah naik. Udah goldnya naik, tambah kurs dolarnya tambah parah, tambah mahal gitu ya. Ya otomatis harga emas di Indonesianya ya tambah menjulang. Jadi dari data historis, kalau kita bisa melihat apa yang terjadi jika Indonesia resesi, ya kira-kira mungkin seperti ini gitu ya. Kurs dolarnya naik, ya harga emasnya juga naik gitu ya. Tapi ya kita berharap supaya semuanya aman-aman sajalah. Nah, sekarang gue mau ngajak kalian ngelihat salah satu komen dari viewer kita. Ya, ini dengan Kak Dewi Aprilia. Beliau berkata, ini konteksnya itu pada saat gue nanya enaknya emas apa yang diberikan kepada kalian untuk give back gitu ya. Beliau menjawab emas mini gold aja mungkin Kak, karena basicnya udah ada dari Antam dan sekarang ini sedang trendsetter. Lalu gue tanya maksudnya basicnya dari Antam itu gimana? Beliau baru jawab, maksudnya emas mini sekarang ini yang biasa diketahui asalnya dari Antam. Ya, asalnya dari Antam. Ini yang mau gue garis bawahi. Dari dulu, video yang membahas mengenai emas yang kecil-kecil ini, gue selalu anti jika mereka mengatakan ini adalah sarana untuk beli Antam lah, apa Antam lah, ini Antam, itu Antam. Karena itu membawa merek orang lain gitu loh. Dan ini yang gue takutkan nih hal seperti ini. Jadi mereka berpikir kalau emas mini itu punyanya Antam, keluaran perusahaannya Antam. Dan ini bukan cuma gue doang yang menakutkan. Karena sudah banyak sekali ditanyakan, terutama oleh orang-orang yang perginya ke Pegadaian. Itu udah banyak sekali yang nanya. Itu kan punyanya Antam, itu punyanya Antam. Nah, ini mindset yang gue harus ubah. Ya, kalau kalian benar-benar konsumen, kalian harus mengerti hal ini. Itu bukan punya Antam. Ya, brand itu bukan punya Antam. Yang bakal menghina gue kalau gue ngomong ini, itu ya agen kalau nggak distributor. Kalau kalian bener-bener konsumen yang bener-bener mencari informasi, ini informasi yang sangat bagus buat kalian. Oke, jadi kalau misalkan kalian nanti lihat ada komen-komen yang membahas masalah ini gitu ya, diulang lagi komennya, gue dijelek-jelekan segala macam, ya itu tandanya. Ya, lanjut. Nah, juga gue mau ngebahas sedikit tentang give back yang akan gue berikan kepada kalian. Kenapa gue nggak sebut giveaway? Karena beda dasar pemikirannya. Kalau kita bilang giveaway adalah itu punya gue dan gue berikan kepada kalian. Kenapa gue lebih suka menyebut ini dengan give back, bukan giveaway gitu ya? Karena gue sadar bahwa kalianlah yang memberi pendapatan itu kepada gue, dan sekarang gue mau give back. Gue mau memberikan kembali kepada kalian sedikit dari apa yang kalian sudah berikan kepada gue. Ya, so gue sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah terus support channel ini, dan jangan berhenti untuk terus support channel ini. Dan segitu dulu video gue hari ini, semoga membantu buat kalian. Jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya channel ini tambah banyak penontonnya. Dan buat kalian yang mau ikut give back, jangan lupa komen. Ya, nggak usah banyak-banyak komennya ya.
komen dengan hashtag tebas, tulis IG kalian di bawahnya, tapi tolong jangan cuman kayak gitu doang. Kelihatan banget komen itu cuma buat nyari give back-nya doang gitu loh. Ya tulis something lah, seenggaknya gue harap kalian tuh mendapatkan sebuah wawasan baru dengan nonton video gue gitu ya. Ya gitu dulu video gue. Dan jangan lupa subscribe dan see you on the next video. Bye.